Yang saya hormati para Romo Ramani serta bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sedama yang berbahagia. Hari ini kita sama-sama datang ke tempat ini untuk berpuja bakti sekaligus mendengarkan Dhamma Desana, ya. Maka itu saya ucapkan selamat datang, selamat mendengarkan. Semoga Ibu Bapak puas selalu. Sebelumnya saya ucapkan apa kabar semuanya? Ya, meskipun jawabannya lemes nggak apa-apa, ya. Semoga dalam keadaan sehat, baik, dan bahagia. Baik, pada kesempatan ini Bante akan menguraikan salah satu khotbah dengan judul adalah Inti Kehidupan. Ya, inti kehidupan. Di dalam kitab suci dijelaskan ada dua kelompok manusia. Manusia yang pertama adalah manusia yang terseret oleh arus duniawi. Kenapa dia terseret oleh arus duniawi? Karena dia tidak bijaksana. Karena dia tidak memahami kehidupan ini dengan baik. Makanya terseret-seret oleh arus dunia. Ini yang pertama. Yang kedua, manusia yang tidak terseret oleh arus duniawi. Kenapa dia tidak terseret? Karena dia bijaksana, memahami hidup dan kehidupan ini dengan baik, sehingga dia tidak terseret. Saya akan menjelaskan yang pertama. Kelompok pertama adalah manusia yang terseret oleh arus duniawi. Karena dia tidak bijaksana, tidak memahami hidup ini dengan benar. Manusia yang pertama ini maksudnya adalah dia menganggap sesuatu itu penting. Sesungguhnya tidak penting. Atau sebaliknya, sebenarnya sesuatu itu nggak penting, tapi menurut dia penting. Dalam hal apa dia menganggap penting, sesungguhnya tidak penting? Dalam tiga hal, ya. Yang pertama, dia menganggap penting uang dan harta. Yang kedua, dia menganggap penting tubuh ini. Itu dianggap penting. Yang ketiga, dia menganggap penting kehidupan ini. Saya akan jelaskan yang pertama. Dia menganggap harta, uang itu dianggap penting, bahkan super penting. Karena uang dapat memberikan kebahagiaan, memberikan kenyamanan, kenyamanan, dapat memberikan perlindungan baik dalam kehidupan ini maupun di kehidupan yang akan datang. Itulah dia menganggap seperti itu uang. Karena menganggap uang itu penting sekali, maka dia mencari uang dengan serakah.
Ada yang mencari uang sampai setengah mati. Ada yang mencari uang sampai mati beneran. Ya. Ada yang mencari uang dengan penuh keserakahan. Karena dianggap penting. Misalnya contoh dalam kehidupan sehari-hari, ada seorang suami istri, karena dia menganggap itu sangat penting banget uang, maka dia bekerja atau dagang sampai non-stop 24 jam. Jadi kalau pagi-pagi ya sampai sore istrinya yang jaga. Nah, suaminya tidur nyenyak bahkan sampai mimpi indah. Nanti kalau udah jam 7 malam, suaminya yang jaga tokonya. Ketemu pagi lagi. Coba bayangkan 24 jam dia jaga berdua. Dia nggak mikirin kalau sakit, dia nggak mikirin kalau dirampok. Ya. Jadi benar-benar dia ekstra keras dalam mencari uang. Dengan tujuan untuk dikumpulkan untuk bekal di hari nanti. Ada yang seperti itu. Jadi mencari uang dengan penuh keserakahan. Uang itu ditimbun, ditumpuk-tumpuk sampai bermiliar-miliar. Karena menganggap uang itu sangat penting sekali, suatu ketika uang yang dikumpulkan bermiliar-miliar itu, dianya itu sakit, entah istrinya atau suaminya, sakit keras. Kemudian dia bawa ke dokter, dia pergi ke dokter. Ternyata dicek and recheck, dia terkena penyakit kanker. Akibatnya apa? Uang yang dicari mati-matian yang begitu banyak, habis untuk biaya berobat ke dokter. Mana sakitnya itu nggak sembuh-sembuh. Sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Akibatnya apa? Biayanya sangat mahal, rumah dijual, mobil dijual, semua hartanya dijual. Akibatnya dia merana sedih. Nah, itulah akibatnya kalau orang serakah mencari uang karena menganggap itu penting sekali. Jadi dia selama ini sia-sia dikumpulkan, malah habisnya untuk berobat ke dokter. Tanpa berbagi, tanpa melakukan kebajikan. Jadi dalam hal ini, kita bukan nggak boleh mencari uang. Boleh. Ya kalau waktunya istirahat, ya istirahat. Kalau waktunya tidur, ya tidur. Ya nanti kita cari lagi. Berdasarkan kebijaksanaan, sehingga tubuhnya sehat. Uang kalau dicari nggak habis-habis. Ya itu dapat uang lagi, sampai malam ada yang beli, ada yang mesen ini, mesen itu nggak habis-habis. Itu kalau kita layani terus, kita nggak bisa istirahat, kita nggak bisa tidur, akibatnya tubuh kita itu ringsek. Yang menyebabkan berbagai macam penyakit muncul. Misalnya kalau dia sering begadang, bisa kena penyakit stroke. Kalau dia jaga toko, duitnya diambil orang, dibawa kabur, bisa penyakit stres. Jadi dia sangat menderita. Ya makanya kita jangan terlalu jangan terlalu serakah mencari uang.
Kalau memang kita cari ya silakan. Tapi ada waktunya, ada batasnya. Manusia itu bukan robot, ya. Juga bukan rabbit, ya. Tapi kita manusia, punya tenaga, punya pikiran, perlu istirahat, perlu makan. Nanti kita bisa cari lagi. Nah, inilah yang menganggap sesuatu uang dianggap penting. Yang kedua, tubuh dianggap penting sama dia. Karena tubuh ini dianggap penting, maka dia nggak mau kalau tubuhnya itu sakit. Ya, maka supaya dia sembuh, dia rela mengorbankan uangnya, yang penting tubuhnya itu sehat, tidak sakit. Kalau sakit dia kehilangan keseimbangan. Dia sedih. Saya cari uang mati-matian. Ternyata tubuh aku sakit. Kamu jangan sakit ya. Kamu harus sehat. Nggak bisa. Dia sedih. Batinnya selalu resah dan gelisah. Dia khawatir. Nanti kalau aku sakit, siapa yang jaga toko saya? Siapa yang ngerawat tempat ini? Dia bingung. Maka tubuhnya itu, karena dianggap penting, dia pergi ke dokter-dokter terkenal. Supaya tubuhnya itu sehat. Lebih jauh lagi, dia tidak mau, ya kalau udah tua, dia nggak mau tubuhnya tua. Karena tubuh ini dianggap penting. Semua orang bakal tua, tapi dia nggak mau tua. Dia kepengen awet muda, awet tua dia nggak mau. Ya, dia kepengennya awet muda. Maka dengan berbagai macam cara, karena menganggap tubuhnya penting, dia lakukan. Ya misalnya terutama ibu-ibu ya, tapi bukan ibu-ibu di sini ya. Itu pokoknya di luar dah ya. Kalau ibu-ibu di sini mah enggak ada ya. Supaya selamat nanti pulang ya. Mentang-mentang dia orang kaya, duitnya banyak, tokonya banyak. Dia nggak mau tubuhnya itu tua. Maka ketika rambutnya sudah putih, dia semir. Kadang-kadang salah nyemir ya. Jadi disemir hitam supaya nggak uban. Kalau giginya itu ompong, ya dia pakai gigi paten. Ya gigi paten itu harganya 10 juta satu gigi. Kalau 32 gigi tinggal dikalikan saja. Ya. Dia kepengen awet muda. Ya kalau kita udah tua kan, misalnya anggaplah sudah 60 tahun. Itu kan wajar giginya pada pergi meninggalkan kita. Tapi dia nggak mau, pokoknya saya kepengen gigi saya tetap bening, tetap seperti senyum Pepsodent. Dia nggak nerima. Kalau hidungnya kurang mancung, dia mancungin. Ya. Kalau bibirnya sudah pada doer, ya, dia pergi ke Korea Selatan. Ya. Pergi ke Korea. Ya. Jadi mukanya itu dipermak abis-abisan, bahkan sampai abis beneran. Ya. Maka dia nggak mau kalau dia itu tampil jelek. Dia kepengen meskipun usianya 60 tahun bagaikan Sweet Seventeen. Dia nggak mau seperti sweet-sweetan. Ya. Dia kepengen cantik. Bibirnya supaya seksi bagaimana, ya, dioperasi, ya. Hidungnya supaya mancung bagaimana, dioperasi. Bulu matanya supaya lentik bagaimana, dipakai dengan cara berbagai macam. Sehingga bulu matanya itu bisa lentik, saking lentik-lentiknya bisa nyomot kacang, ya. Karena ini lentik, ya.
Itu dengan berbagai macam cara. Ya. Makanya orang yang operasi hidung, hidungnya itu kaku. Ya. Beda dengan hidung asli. Hidungnya kaku. Ya. Jadi begini aja nih, kayak patung begitu. Mau kemana Bu? Hidungnya memang mancing, tapi dia kaku. Ya. Beda dengan hidung asli. Jadi dia rela mengeluarkan uang bermiliar-miliar, ya, menurut seorang artis. Jadi dia usianya sudah 50 tahun, dia kepengen tampil cantik, dia pergi ke Korea. Itu biayanya bukan cepetiau no petiau, itu miliaran. Kalau sudah tahu jangan pergi ke sana ya. Apalagi tanya sama Bante, Bante betul juga alamatnya di mana Bante? Waduh, ini memberikan cerita malah nanya alamatnya, enggak ya. Makanya dia usia 60 masih cantik. Ya. Suatu hari saya pernah ketemu seorang istri bos ya. Usianya sudah 60, saya kira 45. Lalu saya bercanda dengan dia, saya panggil namanya. Bukan Enci lagi, saya pikir 45. Taruh dah 50, ya. Masih tuaan saya. Saya sudah 50 lebih, dia taruh dah 50 masih tuaan saya. Ternyata Bante umur berapa? Gocap sih. Saya sudah lakcap. Wah, malu saya. Ya. Ternyata dia itu punya selidik berdasarkan penyelidikannya. Ternyata dia itu operasi muka. Ya, kalau orang kaya itu duitnya banyak. Mungkin tiap 2 bulan atau sebulan sekali pergi ke kapsalon ya. Kukunya dikotek-kutek-kutekin ya. Kemudian rambutnya dipotong, nanti disemir, ditata. Makanya wajahnya selalu sweet 17 terus. Kalau beli bedak, mungkin bedaknya itu udah tiaw-tiawan ya. Maka begitu sekali poles langsung 17 tahun. Ya. Cuman dia nggak boleh kena hujan. Ya syaratnya. Jadi dia rela bagaimana supaya tubuhnya tetap cantik, tetap bagus, tetap awet muda. Nah inilah orang yang pertama, yang terbawa oleh arus. Kemudian yang ketiga, yaitu dia menganggap kehidupan itu sangat penting. Karena kehidupan ini sangat penting, istilahnya dia tuh nggak mau mati-mati. Ya, sakit sedikit ke dokter. Badannya kurang bagus, minum vitamin, minum obat ini dan sebagainya. Karena apa? Dia nggak mau mati, dia pengen hidup terus kalau perlu sampai 100 tahun. Nah, suatu ketika dia terkena penyakit diabetes berat, kakinya harus diamputasi, termasuk tangannya. Dia tidak jadi masalah, pokoknya yang penting saya harus hidup, saya nggak mau mati. Jadi dia menganggap hidup ini karena sangat penting, dia istilahnya nggak mau mati, bagaimana caranya? Makanya dia pergi-pergi ke dokter, tujuannya supaya dia sehat terus dan dia hidup terus. Jadi intinya melekat dengan kehidupan ini. Itu yang ketiga. Nah selanjutnya kita masuk yang kedua, kelompok orang yang kedua. Kelompok orang yang kedua adalah dia menganggap orang yang kedua ini adalah orang yang tidak terbawa oleh arus. Kenapa dia tidak terbawa oleh arus? Karena dia bijaksana, memahami hidup dan kehidupan ini dengan baik. Dalam tiga hal yang tadi sama. Yang pertama terhadap tubuh, kedua terhadap harta atau uang, kedua terhadap tubuh, yang ketiga terhadap kehidupan. Karena orang yang kelompok kedua ini orangnya bijaksana, memahami kehidupan, uang itu dianggap tidak terlalu penting.
Tapi bukan berarti nggak mau nyari uang, males-malesan, bukan ya. Uang itu sebenarnya tidak terlalu penting. Dia tahu bahwa uang itu tidak menjamin kebahagiaan. Dia tahu bahwa uang itu suatu saat akan habis, akan musnah, terbawa oleh api, terbawa oleh air, ya. Diambil raja atau penguasa, bisa dicuri, bisa dirampok. Dia tahu uang itu bakal seperti itu. Makanya dia kalau mencari uang, dia nggak serakah. Kalau memang harus mencari, ya dia cari. Kalau memang harus istirahat, dia istirahat. Yang penting saya dapat uang. Jadi nggak melekat kepada uang itu. Dan uang itu sebenarnya kalau kita lekati, kita kumpulkan begitu banyak, itu cepat sekali habisnya. Misalnya, apalagi uang yang kita cari dipakai judi, ya. Misalnya judi togel, ya. Atau main kartu dan sebagainya. Itu andai kata kita punya 1 miliar, kita main judi, itu lenyap dalam waktu 5 menit saja. Atau uang kita dicuri, kita kumpulkan banyak-banyak, ternyata dicuri, itu lenyap dalam beberapa menit. Makanya karena uang itu tidak terlalu penting, ketika dia mendapatkan uang yang banyak, dia gunakan uang itu untuk berbuat baik. Ya, dia berdana kepada siapa yang membutuhkan. Ya, misalnya ada yang bangun wihara, ya dia berdana, ya. Berdana semen, ya, berdana batu, ya, berdana uang untuk wihara. Dia tidak segan-segan, dia juga mengulurkan tangannya kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang kurang mampu, kepada orang-orang yang menderita. Jadi digunakan untuk hal-hal yang baik. Sebagian untuk dirinya, sebagian lagi untuk usaha, sebagian lagi untuk disimpan. Selebihnya dia danakan. Ya karena uang itu bisa habis. Dan tidak akan bermanfaat kalau kita sudah meninggal dunia. Uang itu tidak bisa dibawa kalau bisa meninggal dunia. Ada di sini, ada yang meninggal lalu uangnya dibawa? Tidak ada. Kalau kita sudah meninggal, uang itu akan menjadi anak-anak kita. Kitanya sudah nggak bisa menikmati lagi. Maka itulah sebabnya ketika dia banyak uang, dia selalu berbagi. Ya. Digunakan untuk hal-hal yang baik. Sehingga bermanfaat. Perlu diketahui bersama bahwa uang itu bisa lenyap, bisa hancur, bisa hilang. Tetapi harta kebajikan tidak bisa hancur, tidak bisa lenyap. Bahkan ketika kita mau mencapai nibbana, dia akan ikut kita terus. Ya. Sebelum kita mencapai nibbana nih, dana ini akan mengikuti kita terus. Dan dialah yang melindungi kita. Dialah yang memberikan kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, bahkan lahir di alam-alam yang bahagia. Itulah kebajikan melalui berdana tadi. Sehingga dia menjadi orang yang baik. Kalau dia banyak berbuat baik, meninggal dunia, lahir di alam yang bahagia. Makanya dia selalu berbagi, tidak pelit. Itulah sebenarnya harus digunakan demikian. Yang kedua, tubuh ini tidak terlalu penting. Kenapa tidak terlalu penting? Karena tubuh kita ini akan hancur, akan rusak, akan musnah, alias meninggal dunia. Kalau kita sudah
tua. Semuanya akan mengalami seperti ini. Maka ketika dia sakit ya dia nerima. Meskipun dia berobat, ya dia nggak terlalu melekat. Kalau memang nggak sembuh ya bagus. Kalau nggak sembuh ya dia berusaha tapi tidak melekat. Demikian juga kalau dia mengalami usia tua. Usianya sudah tua, giginya tinggal 2, ya. Duduknya senang di jendela, ya. Nah, dia tidak melekat lagi. Jadi ketika giginya ompong ya dia pergi ke dokter. Jadi tidak perlu sampai gigi paten. Ya paling-paling ditambel ya. Mungkin pakai semen bisa di sini ya. Itu dokter gigi tahu ya. Bukan semen ini ya, bukan. Kalau memang tubuhnya sudah keriput ya karena sudah 60 ke atas, ya dia terima ya. Kalau memang rambutnya beruban ya dia nggak perlu semir ya karena usianya sudah 60, dia tahu disemirin bagaimanapun juga nggak menolong. Dan mati-matian juga tetap aja segitu aja. Cuman beda tipis aja, beda tipis. Bulu mata nggak perlu dilentik-lentikin ya sudah, udah panjang-panjang begitu ya kayak rumput ya sudah ya. Maksudnya itu biasa aja. Jadi dia tidak melekat lagi. Tidak harus pergi ke Korea dan sebagainya. Dia menerima apa adanya karena dia tahu tubuh ini memang kalau sudah tua sudah jelek, sudah keriput, mata sudah lamur, sudah nggak bisa lagi masukin jarum benang ke dalam jarum, udah nggak bisa lagi, memang begitu. Sehingga uang itu tidak dihambur-hamburkan untuk tubuhnya. Ya paling kalau memang perlu ya dia pakai. Demikian juga bedak ya, dia beli bedak yang biasa. Tidak perlu sampai tiaw-tiawan ya. Sehingga tidak terlalu menghambur-hamburkan uang, lebih baik uangnya untuk berbuat kebajikan. Nah karena dia berpikir seperti ini, maka sangat bermanfaat. Dan juga dia tidak melekat kepada tubuhnya. Kalau tubuhnya sudah tua, ya dia terima. Kalau tubuhnya sakit-sakitan, ya dia terima karena sudah tua memang kita harus sakit-sakitan. Berbagai macam sakit akan muncul. Ya karena memang seperti ini. Ya paling-paling kita ke dokter. Jadi tidak melekat kepada tubuhnya ini. Sehingga dia aman, nyaman, batinnya bahagia. Ya demikian juga terhadap kehidupan. Dia menjaga semaksimal mungkin hidup untuk berumur panjang. Makan teratur, tidur teratur, ya. Tidak makan sembarangan. Tapi suatu saat dia sakit, dia tidak kehilangan keseimbangan. Dia tetap konsisten kepada tubuhnya. Suatu saat tubuh kita ini memang harus sakit. Kehidupan ini suatu saat juga akan berakhir. Kematian akan datang kepada kita. Cepat atau lambat. Dimanapun kita berada, kematian itu bisa datang. Nah, ketika dia menghadapi hal ini, dia tidak melekat dengan kehidupan ini. Ya, kalau memang harus jalan, ya sudahlah dia jalan. Yang penting dia berusaha. Jadi tidak melekat. Kadang ada orang yang melekat. Saya nggak mau mati. Carikan dokter, carikan obat ini, obat itu. Dia mikirin kenapa tubuh saya harus mati. Belum saatnya. Saya harus hidup, saya harus ini. Jadi melekat dengan tubuhnya. Akibat kemelekatan ini,
maka dia menderita luar dalam. Menderita karena tubuhnya, menderita karena batinnya. Jadi dia mempertahankan hidup ini terus menerus. Jadi ini adalah nggak mungkin kita bisa mempertahankan hidup ini secara terus menerus. Kita boleh mencegahnya, kita boleh berobat ke dokter, tapi kalau memang waktunya kita harus jalan, ya sudah. Kita tidak perlu takut terhadap kematian, kita tidak perlu takut kehilangan kehidupan ini. Nah, inilah yang dimaksud dengan manusia yang tidak terseret oleh arus duniawi. Oleh karena itu, ya pesan Bante yang pertama, kita sebagai umat manusia, ya jangan sampai kita terseret oleh arus duniawi. Karena arus duniawi itu kalau kita ikutin terus akan mengganggu kita, terus akan membuat kita sengsara, membuat kita menderita. Tetapi jadilah orang yang tidak terseret arus duniawi. Kalau waktunya bekerja, kita bekerja. Kalau waktunya makan, istirahat, kita perlu istirahat. Maka kalau dia tidak melekat kepada kehidupan, tidak melekat kepada uang, tidak melekat kepada tubuh, dia hidupnya akan bahagia. Bahagia secara fisik, bahagia secara batin. Nah, mulai sekaranglah kita harus melakukan hal-hal yang terbaik. Kalau kita punya uang, gunakan untuk hal-hal yang baik. Kalau kita punya tubuh, gunakan hal-hal yang baik. Tubuh ini kita bisa gunakan untuk mempraktekkan sila. Tubuh kita ini kita gunakan untuk berbuat baik melalui penghormatan kepada Buddha, menghormat kepada Dhamma, menghormat kepada Sangha melalui tubuh ini. Tubuh ini kita gunakan juga bisa untuk meditasi, untuk mencapai yang lebih tinggi. Ya. Paling sedikit kita bisa mencapai Sotapanna melalui tubuh ini. Karena kalau kita gunakan tubuh ini dengan baik, maka hidup kita bahagia. Dan hidup kita tidak sia-sia. Kalau punya uang digunakan untuk yang baik, kalau punya tubuh digunakan untuk hal-hal yang baik, untuk menolong orang, untuk praktek dhamma. Inilah gunanya tubuh kita. Dengan demikian, kita akan menjadi orang yang lebih baik, bahkan super baik. Kalau punya kehidupan, kita jangan melekat. Kita memang ingin hidup kita panjang. Tapi kalau memang sudah waktunya, ya sudah kita terima. Yang penting kita berusaha dulu. Karena tidak melekat dengan kehidupan ini, meninggal pun kita akan bahagia. Baik Ibu Bapak, saudara-saudara Dhamma yang berbahagia, karena waktu sudah menunjukkan pukul 11, Bante harus isi pulsa dulu. Ya. Dan semoga uraian ini bisa membawa manfaat, kebahagiaan bagi Ibu Bapak semuanya untuk tidak melekat kepada uang, tubuh, maupun kehidupan. Jadikanlah hal-hal yang baik. Sabe sata bawantu sugitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.